Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita bangsa manusia di dalam cerita itu terlahir dengan fitrah, terlahir dengan suci atau terlahir suci. Ini bisa menjadi banyak sudut pandang. Tapi saya ingin berbicara tentang sudut pandang saya, tentang memahami bahwa kita terlahir suci. Kalau pemahaman saya sederhana, karena kita manusia terlahir suci, yang dimaksud kita terlahir suci karena kita dari Sang Maha Suci. Berarti kita itu dari Maha Suci. Coba kita berpikir secara jernih. Kalau benar sesederhana yang kita bayangkan, yang kita pikirkan, lalu ibadah itu tempatnya di mana? Yang selama ini kita sebut ibadah, itu untuk apa? Sedangkan kita di dalam cerita, kita itu terlahir sudah suci. Kalau sudah suci, apalagi? Selesai semuanya. Tidak ada lagi proses. Kenapa harus ada proses yang bernama ibadah, yang bernama amal ibadah? Ini terkait, artinya terkait ke banyak hal. Bahwa ketika kita terlahir, disebutkan terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, tidak sesederhana yang kita bayangkan. Karena terkait dengan ibadah. Apa itu ibadah? Untuk apa ibadah itu ada? Karena ibadah diberadakan, itulah proses. Berarti ketika kita beribadah, kita sedang berproses. Proses untuk apa? Untuk menuju ke yang kita sebut suci tadi, fitrah tersebut. Karena Nabi Muhammad pun mengatakan bahwa dia diturunkan adalah untuk menyempurnakan. Berarti ada yang belum sempurna pada makhluk yang bernama manusia, yang bergelar, yang bertitel makhluk sempurna. Pada makhluk yang sudah dinyatakan sempurna pun masih ada yang perlu diperbaiki. Ini loh ibadah tempatnya.
Berarti fitrah yang tadi berproses seiring tumbuh kembangnya wujud dari bayi, dari balita, beranjak dewasa, dan seterusnya. Di situ, seiring tumbuh kembangnya wujud, maka akal pun berkembang. Nah, ibadah yang kita sebut, yang kita kenal, ini tentang ini, tentang akal. Terkait dengan akal. Kenapa manusia pada awalnya disebut fitrah atau suci? Coba kita merenung lebih ke dalam. Kita sederhanakan saja dengan bahasa yang sederhana. Tidak usah berbelit-belit. Coba kita lihat, kita merenung keadaan kita di kala bayi, di kala di dalam kandungan, masih belum terlahir. Di sana otak sudah mulai terbentuk. Seiring wujud terbentuk, maka otak pun terbentuk. Tapi apakah si bayi itu berpikir? Bisa berpikir. Sudah bernafsu, sudah berakal? Belum. Karena akal dengan nafsu ini berkaitan. Karena bayi itu belum memiliki nafsu, itulah suci. Itulah yang dimaksud fitrah. Lalu terlahir, lalu tumbuh kembang wujud. Bersamaan tumbuh kembangnya wujud, nafsu itu pun tumbuh dengan berbagai macam nama. Seiring tumbuh kembangnya wujud dan diiringi dengan nafsu, dan nafsu, suci itu menjadi tertutup oleh nafsu. Karena tertutup oleh nafsu, inilah ibadah diadakan. Yang kita sebut ibadah itu diadakan. Bisa adanya ibadah karena seiring adanya nafsu. Makanya di dalam ibadah itu ada tingkatannya, saudara dan saudariku. Coba kita merenung lagi, merenung dan terus merenung, agar kita bisa mencapai titik yang dimaksud fitrah tersebut. Seiring tumbuh kembangnya kita, maka kita dijejali oleh ilmu pengetahuan, baik itu agama, baik ilmu pengetahuan di luar agama.
Contohnya, ketika dikala itu kita masih balita, masih anak-anak, diberi pengetahuan agama, nak, belajar ngaji, nak, supaya kamu disayang Allah, supaya kamu terhindar dari api neraka, supaya kamu masuk surga. Ingat, inilah nafsu yang sudah ditanamkan kepada kita. Tumbuh lagi kita menjadi remaja, disuruh belajar ke pondok pesantren. Misalnya, ini contoh, belajar ilmu hadis, belajar dalil, belajar kitab kuning, belajar dan belajar. Setelah kita belajar dan belajar dengan berbagai nama ilmu pengetahuan, supaya kamu nanti pintar, nak. Kalau kamu pintar, kamu bisa dihormati dan dihargai orang lain. Loh, ini nafsu. Jadi dari kecil kita sampai remaja, sampai dewasa seperti sekarang kita ini, terus dijejali oleh nafsu. Pamrih, ego, dan arogan. Akhirnya, karena kita dididik, terbiasa, dididik, dijejali oleh nafsu, didasari oleh nafsu. Salah? Tidak. Benar? Belum. Kenapa? Karena ada tingkatan setelah itu. Tingkatannya apa? Tingkatannya setelah itu menghilangkan itu semua. Ini yang sulit. Ini yang rumit. Setelah kita belajar dengan susah payah, setelah kita beribadah dengan susah payah, ternyata semuanya nafsu, semuanya memakai nafsu. Kita beribadah karena nafsu, kita memberi karena nafsu. Kita beribadah karena pamrih. Kita beribadah karena surga. Kita beribadah karena takut neraka. Seluruh jenis ibadah kita masih banyak yang di tingkatan ini. Kita memberi karena ingin dipuja dan dipuji. Ini pamrih. Ini nafsu. Dan tidak sejalan dengan titel kita bahwa manusia itu fitrah. Antara nafsu dan fitrah ini bertolak belakang, ini bertentangan. Ini loh adanya tahapan, adanya tingkatan itu karena ini. Karena kita memiliki nafsu. Karena nafsu itu untuk memproses diri kita. Itu fasilitas yang diperuntukkan untuk lelaku. Lelaku proses.
Setelah kita lelaku di nafsu, maka kita naik ke tingkatan setelah itu. Selanjutnya, yang tidak bisa melibatkan nafsu, seperti dikala kita bayi. Itulah titik nol fitrahnya manusia. Seluruh manusia bisa dan harus bisa seperti itu. Agama apapun, suku bangsa apapun. Ini terlepas dari agama apapun. Ketika kita bicara suci, ketika kita bicara fitrah, toh kita semua manusia pada intinya. Seluruh manusia berasal dari suci. Berawal. Awalnya itu suci. Karena awal dari suci, seluruh manusia itu berasal dari Maha Suci. Dan hanya suci inilah yang bisa kembali ke Maha Suci. Artinya suci itu apa sih? Kalau kita bisa membayangkan, minimal membayangkan, bayi itu seperti apa sih? Itulah gambaran suci. Sederhana. Jadi suci itu ketika apapun gerak dan gerik kita, mau kita sebut itu ibadah, mau kita sebut apalah itu, tidak bisa melibatkan nafsu, tidak bisa melibatkan ego, pamrih, dan arogan. Ketika kita masih memiliki itu, ini bertolak belakang dengan yang kita sebut fitrah, dengan yang kita sebut suci. Jadi ketika kita berbicara tentang suci, ini tidak bisa pamrih. Tidak pamrih apapun. Tidak ingin disanjung. Tidak ingin dihormati. Tidak ingin dipuja. Tidak ingin dipuji. Karena itu semua nafsu. Itu semua pamrih. Sedangkan ketika kita masih berpamrih, jangan bicara tentang suci. Jangan dulu bicara tentang fitrah. Ini berlawanan arah, saudara dan saudariku. Ini bahasa saya yang sangat sederhana. Karena saya lebih suka berbicara apa adanya. Yang mungkin akan bisa
lebih mudah untuk dimengerti. Ketika kita beribadah menggunakan nafsu, salah. Salah itu tidak pada tingkatannya. Tapi kan ada tingkatan setelah itu. Ini kalau memang kita mengatakan kalau kita itu fitrah, kalau kita itu suci, kita manusia itu suci. Jadi ternyata rumit, tidak sesederhana yang kita bayangkan, yang kita ketahui selama ini. Karena yang namanya suci itu tidak bisa dicampuri, tidak bisa tercampuri. Itu loh suci. Kalau kita ibadah ya ibadah lillahi ta'ala katanya. Jangan dicampuri oleh pamrih. Itu loh maksudnya. Silakan kita beribadah dengan cara yang kita yakini. Tapi jangan pamrih. Karena pamrih bukan suci. Dan suci tidak bisa dicampuri atau tercampuri oleh pamrih. Karena kan kita sudah lama, sudah dewasa, harus bisa meniti ke jenjang selanjutnya. Lanjutkan perjalanan kita setelah kita melalui nafsu, nafsu, dan nafsu. Maka selesaikan itu. Setelah itu baru kita bisa naik ke tingkatan selanjutnya. Agar kita bisa benar-benar mengerti apa itu suci dan bisa bersamanya. Dengan mungkin pemahaman kita yang berbeda-beda. Tapi pada intinya, suci itu tidak bisa tercampur dengan apapun selain suci itu sendiri. Berarti maha suci tadi, asal usul kita tidak bisa menerima selain yang suci itu sendiri. Karena maha suci tahunya kita itu suci.
Ini bahan renungan untuk kita yang sudah terlanjur mendengar kata suci dan ingin mengenal lebih jauh apa dan bagaimana itu suci. Itulah yang saya ketahui. Kurang dan lebihnya, jika ada kalimat atau kata-kata saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, dan salam kebajikan untuk alam semesta dan seisinya. Terima kasih.